Halo, selamat malam sahabat Merinding Disco. Jumpa lagi bersama Shirley dan kali ini saya bersama suami saya, Leo, Saya Leo. dalam acara Merinding Disco. Nah, sahabat disco di rumah, terima kasih udah menonton tayangan YouTube channel ini, dan buat kalian yang baru aja datang dan bergabung bersama kita, saya mengucapkan selamat datang. Semoga tayangan YouTube ini bisa bermanfaat buat sahabat disco di rumah. Nah, kali ini saya bersama suami saya akan berbagi cerita tentang pengalaman pribadi kami berdua yang kami alami, dan kami ingin berbagi sama sahabat disco di rumah tentang apa yang sudah kita alami selama 5 tahun ke belakang ya. Ya, Nah, gimana nih awal mulanya nih? ya ini awal mulanya, sapa dulu ya Oh teman-teman iya, di rumah, benar-benar. sahabat disco di rumah ya kan. Iya. Halo sahabat disco di rumah, saya Leo. Ya, di sini saya sebagai suami dari host kita. Hmm. Jadi kita ini mau menceritakan pengalaman pribadi tentang ini pengalaman pribadi ya teman-teman, sahabat disco di rumah, bukan yang direkayasa atau Bukan, dan ini memang terjadi dan kita alami selama 5 tahun ke belakang. benar. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini adalah kasus santet. Iya. Santet. Santet, percaya atau tidak percaya nih sahabat disco di rumah, memang terjadi ya. Yang tadinya kita tidak mau mempercayai kalau itu ada, dan kita hanya mengetahui kalau santet, teluh, pelet, dan lain sebagainya itu berada di sekitar kita ya. Cuman Benar. tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita kalau kita berdua sempat mengalaminya gitu. Kita mulai aja ya kali ya. Oke, kita mulai aja ceritanya, flashback 5 tahun ke belakang. Gitu lah kali ya. Oke, awal mula itu saya bekerja di saya kasih tahu tak profesinya nih? Boleh kasih tahu nggak? Boleh. Boleh ya. Ya. Nah, profesi saya sebelumnya adalah DJ atau disc jockey. Nah, kerjaan saya kan di dunia malam tuh entertainment ya, kalau Ya. dibilang ya. Nah, jadi ada ini cerita dari yang ngobatin saya ini. Karena Yang, banyak banget. karena kayak saya itu dulu kerjanya terlalu sibuk, terus megang berapa hotel gitu, Dan venue. berapa venue gitu kan. Jadi mungkin timbul Kecemburuan kecemburuan sosial. sosial, iri, dengki gitu. Oh, ini orang pendatang kok bisa lebih dari gua, mungkin gitu kali ya. Ya, mungkin bisa disebabkan juga karena suami saya Leo ini lebih muda dan juga pendatang baru, dan bisa dibilang nggak punya siapa-siapa lah di sini. Support aja nggak ada, koneksi pun juga nggak ada. Tapi karena faktor keberuntungan dan juga dia orangnya supel dan mudah bergaul, jadi dia mempunyai banyak relasi dan dia tekun belajar mengenai yang tadinya tidak tahu apa itu DJ, dan sekarang dia bisa menekuni DJ, dan akhirnya rezeki berpihak kepada Leo. Jadi Leo banyak sekali panggilan di mana-mana, entah itu untuk wedding, entah itu untuk event, bahkan job tahun baru pun dia bisa satu malam itu bisa main di 3, 4, 5 tempat bahkan 5 ya. tempat. Ya. Nah, mungkin dari sanalah mereka ada rasa iri, maka saya awalnya itu ngerasa kayak apa ya, kalau dibilang itu badan itu panas, bawaannya panas, pokoknya bawaannya emosi. Nah, gitu susah tidur. Terus yang nggak biasanya saya melihat hal-hal gaib gitu kan, kayak lihat makhluk halus atau apa. Nah, itu bisa terlihat teman sahabat disco di rumah. Jadi kalau dalam saya setiap tidur itu, nah, jadi saya tidur itu badannya aja yang tidur, tapi kalau pikiran itu semua nggak tidur. Jadi kalau saya bisa berasumsi itu sehari itu saya tidur hanya 1 jam. Ya, betul. Dan itu emang saya saksi hidupnya ya, sahabat disco di rumah. Saya dulu jam waktu kerjanya kita tuh berbeda. Dia kerjanya malam, aku tuh selalu kerjanya pagi gitu. Jadi kalau seandainya saya baru bangun tidur, saya pun baru lihat dia baru tertidur sekitar 1 jam atau 2 jaman. Dan kadang kalau saya malam terbangun, saya lihat dia masih duduk dengan megang handphone atau kadang main game gitu ya. Dan kalau saya tanya perubahan
mukanya itu kelihatan sekali ya, karena kan biasanya kalau gini loh, kalau kita kan udah hidup sama orang tuh udah lama ya, jadi kita bisa tahu gitu orang itu seperti apa gitu kan ya. Terus kalau misalkan ada perbedaan di antara orang itu, kita pasti bisa mengenalinya, apalagi kita suami istri dan tinggal satu rumah gitu. Nah, kalau saya tuh tiap malam itu merasa bisa ini keluar dari badan. Oke. Jadi kalau tidur kira-kira jam 1, jam 2 gitu, ya tidur memang. Tapi pas saya udah lelap gitu, kayak kita keluar dari badan, saya bisa melihat itu, ini badan saya. Loh, kenapa ada di sini gitu kan? Kalau untuk pertama kali sih bertanya-tanya gitu. Untuk 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu Ya. setelah kena santet itu, Hmm. nah, saya tuh merasa, kok badan aku ada di sini? Kok aku Oke. ada 2 gitu. Nah, itu ternyata teman-teman, apa istilahnya, raga sukma atau apa ya? Atau Iya, raga sukma bisa dibilang raga sukma. Jadi keluar dari raga, dari rohnya itu keluar dari raganya, dan rohnya kita tuh bisa ngelihat badan kita. Biasanya kan kita kalau tidur ya udah tidur aja. Kalaupun kita sampai mimpi, mau mau mimpi buruk atau enggak, itu kita nggak bisa ngelihat badan kita sendiri. Tapi yang dialami sama Leo ini adalah dia keluar dari badannya dan dia bisa melihat badannya sendiri itu tidur gitu. Mhm. Nah, ini untuk sahabat Disko di rumah, untuk sekitar ngerekap ke belakang, kan yang mengalami hal ini suami saya. Jadi saya pengen tahu nih, apa sih yang dia rasain pada waktu kurun waktu 5 tahun itu. Nah, aku kan sebagai bukan korban ya, dalam artinya aku hanya sebagai saksi hidup yang juga tidak mengalami sih, yang ngalami dia, yang juga mengikuti sejarahnya kena santetnya Leo ini ya. Sorry, aku ketawa ini jadi buat aku gini loh. Itu pengalaman suatu pengalaman yang pahit buat hidup kita berdua ya, sampai yang kita ada sampai tidak ada sama sekali, dan saya bisa ketawa sekarang itu karena apa, di Baru zaman sembuh. iya baru sembuh, dan di zaman sekarang masih ada kalau guys yang kayak begitu. Can you imagine that teknologi makin canggih, terus wah pokoknya udah ada drone, udah ada ini, tapi yang kayak begitu masih eksis gitu. Nah, aku sekarang mau tanya nih sama Leo, awal-awalnya yang kamu rasain tuh pas kamu tahu banget itu kalau kamu kena tuh kayak gimana sih? Awalnya sih itu, kalau kita nggak biasa emosi ya. Nah, kayak sekarang nih, saya aslinya memang begini. Wah, ya senang bertemu sama orang, senang kadang bercanda, terbuka kalau ada orang baru, Hmm. gampang bergaul gitu. Kalau dulu itu apa ya? Ngelihat orang itu pengen ngajak ribut gitu. Ya, nah itu juga itu juga suatu hal yang paling lucu nih ya. Jadi kita punya kenalan gitu, terus mau ngajak Leo Jadi untuk bukan diri kita sendiri gitu. ya, ya bener, dan aku tuh tahu, dan aku lihat banget dia tuh mau ngajak ribut semua orang gitu. Jangankan orang yang baru kenal, orang yang dikenal, istrinya sendiri aja sama dia kalau ngeliat aku tuh aku kayak mau dimakan. Jadi teman-teman gini ya, Heeh. kayak pribadi kita antara 60% nggak sadar, Hmm, 40% sadar. Jadi hmm, kalau kita nih mau ngajak ribut sama orang nih, kok gini gue ya gitu, hmm. kok gini aku ya gitu. Jadi dalam artian gini nih sahabat Disko, persekian detik dia tuh nggak merasa bukan dirinya dia sendiri, tapi setelah dia melakukan hal tersebut yang bukan dirinya dia sendiri, begitu dia mengingat dia ke flashback, dan dia juga merasa ketegur sama dirinya sendiri. Kok gue kayak gini ya? Kok gue seperti ini Iya, ya? Gitu. ada dari hati kecil itu, kasihan loh orang itu, ngapain kamu kayak gitu, gitu. Kayak kita ngomong sama orang lain, tapi dalam diri gitu loh, sahabat Disko di rumah. Hmm. Jadi eh, kayak gitulah, setiap ada kerjaan, ada tawaran, justru kalau ada yang nawarin kerjaan dulu saya ajak ribut malah. Ya, Pas ya. waktu itu tahun baru ya, waktu mau Gunung Agung tuh ya. Yes, ya itu kejadiannya sekitar tahun 2018 ya. Wah, ada venue 2018 ya, betul. nawarin nge-DJ tahun baru 15 juta sahabat Disko. Hmm. Bisa ngasih 15 juta siapa satu malam dengan cuma main 1 jam Ya, ya. ngasih 15 juta. Itu ngajak ribut loh, bayangin. That's exactly like 3 tahun lalu ya. Ya, 3 tahun 4 tahun lalu ya. Sekarang kan udah ke Februari nih, berarti Januari kelewat ya. ya. Itu
itu 31/2017 lah itu. Ya, tapi kembali ke pertanyaannya Shirley tadi, apa tadi? Awalnya kamu tuh ngerasa kalau ada yang bangun tidur nggak enak, terus tidur tidak sama seperti jam biasa, terus ya yang Ya, kamu rasain aja itu. itu awalnya seperti tadi yang bilang. Yang lain itu kayak apa ya? eh, kita tahu, kita ngerasa nih yang nggak suka sama kita itu kalau kita ketemu itu beda dengan yang lain, teman-teman yang lain. Ya jadi Kayak kayak nggak enak gitu ya, kayak ngerasa kayak bersalah, ya, kayak kayak ngerasa model kayak bersalah. kita nih ada nyuri atau nyuri barang Ya, seseorang, kayak ada perasaan takut ya gitu nggak loh. bisa ngeliat natap matanya kita sendiri gitu. Gitu. Oke, oke. Terus kamu udah mulai notice tuh kayak gitu. Ya tapi kan nggak mau apa namanya Seuzon. suuzon ya kan. Kayak berburuk sangka nggak boleh ya, sahabat Ya. disco. Kita harus selalu positif. Jadi yang ngerjain saya ini ada 3 dukun. Ya, jadi gini nih Tiga. teman-teman disco. Dulu kita tinggal di apartemen ya, waktu baru-baru mau nikah. Baru-baru mau nikah, kita tinggal di apartemen. Nah itu dia udah melihat, aku sih belum merasa waktu itu, belum merasa banget. Aku pikir ya karena dia satu orang Batak ya, jadi kan pribawaannya keras, aku pikir gitu kan. Terus udah gitu dia tidurnya malam karena kan dia kerjanya di dunia entertainment, dimana DJ itu di klub pasti malam. Aku sih tadinya nggak berasa gitu, nggak tahu, malah nggak notice kalau suami tuh telah kena santet. Nah dia cerita ke aku nih kalau pada waktu malam itu dia ngelihat aku tuh pas aku berbalik badan kayak nenek-nenek ya, nah. Waktu masih di apartemen itu ya. Ya, itu kita kan gini tuh. Yang pertama kan itu karena pekerjaan. Karena kita mau nikah. Nah, mantanku yang tidak suka supaya kita pisah. Jadi 2 orang dong yang Jadi 2 orang nih, 2 oknum nih ya, 2 orang sahabat dong. disco. Nah, setelah kita nikah ini dukun ini masih berjalan. Jadi mereka itu kayak mematikan rezeki saya perlahan-lahan. Jadi kan kayak dulu saya punya rentalan tuh mobil 4. Ya di Bali kan wajar dong orang usaha rental. Ya, 30 motor. 30. Itu perlahan-lahan itu habis tahun demi tahun, habis semua dan pemasukan nggak ada, pekerjaan nggak ada. Nah, itu di 1 tahun pertama kita menikah, itu kita berantem terus, ribut terus di rumah. Kayak nikah sama bawang merah, say nangis terus. Jadi kan rezeki udah mati nih. Nah, lalu nikah mau dibuat cerai. Nah, 2 orang dong dukunnya. Nah, waktu yang dukun yang ketiga, ini kita mau buka usaha nih. Mau buka usaha konveksi karena ada pesanan dari Malaysia itu kan. Ya, jadi kita lagi dapat project untuk jadi kita punya baju. pekerja itu ya nggak boleh menyebut merek lah ya. Pokoknya itulah kita punya pekerja karena dia apa ya? Dia malas-malasan. Ditegur nggak diterima. Terus ya masuknya suka-suka, saya tegur, nggak terima. Nah, itu saya waktu itu nggak pernah sih marah sama orang, maksudnya marah kagak, itu cuma ngediemin. Nah, kalau marah paling aku diem gitu kan. Nah, di situ saya hampir mukul dia, terus maki-maki dia, marah semarah-marahnya sama dia, terus dia keluar, ya udah. Jadi 3 dong dukunnya karena dia yang sakit hati sama saya. 3 oknum nih, 1 teman seprofesi, 2 mantan, 3 mantan juga tapi mantan pegawai ya. Nah, 3-tiganya ini mempunyai motif dan mempunyai motif masing-masing, tapi mempunyai satu garis yang sama, which is sakit hati lah. Ya. Dan juga iri dengki ya. Gitu. Termasuk iri juga sih mereka semua. Kenapa dia bisa punya ini, punya itu, kenapa dia yang satu, kenapa dia nggak nikah sama aku, yang satu kenapa dia usahanya jalan terus atau apa bla bla gitu. Ya. Gitu. Sahabat disco. Nah, terus yang paling hektik nih setelah tinggal di apartemen, kita pindah rumah ceritanya. Nah, di rumah itu mulailah gangguan-gangguan yang di luar nalar dan sama sekali nggak masuk di logika ya teman-teman disco. Jadi awalnya tuh aku cuman dengar dari dia kalau ada anak kecil.
lari-lari gitu kan di rumah. Kita kan ada di teras nih, kita suka nongkrong di teras. Dulu kita belum punya furniture tuh, jadi kita cuman yang satu karpet gitu aja, nyicil, namanya rumah tangga baru ya kan, nyicil. Terus kita lagi duduk di teras nih, terus tiba-tiba kita dengar lapak kaki anak kecil ya, tek 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 gitu lari. Terus dia nengok gitu, dia ngeh, ada anak kecil tuh katanya gitu. Ya aku juga bisa sih ngelihat sama yang kayak gitu, tapi memang ada. Tapi kan kita cuma percaya setiap rumah pasti ada penunggunya, baik yang buruk dan yang tidak gitu kayaknya. Ya cuman karena anak kecil jadi aku positive thinking aja. Ya memang ada gitu. Terus kemudian setiap dia mandi kayaknya di belakang tuh ada yang memperhatikan, ada yang ngeliat gitu kan ya. Nah kebetulan pas kita cek di plafon tuh di atas ada memang kayak, aduh aku Mainan merinding anak-anak. ngomong gitu. Mainan anak-anak. Nah disitulah kita percaya nih, aduh makin seru nih. Disitulah kita percaya kalau misalkan aku merindingnya pakai kaki-kaki tahu. Aku percaya kalau misalkan di situ tuh memang ada anak kecil gitu. Mungkin ya udahlah ya, mungkin mainan itu diperuntukkan untuk adiknya gitu kan. Nah terus udah nih, berjalannya waktu dia makin berubah, terus makin kasar. Akhirnya aku nggak bisa kan ngebendung sendiri gitu, karena nggak mungkin juga pada waktu itu kita cerita sama orang tua dan keluarga kita masing-masing, karena kan kita udah berumah tangga kan ya, nggak baik lah untuk orang rumah tuh tahu apa yang terjadi gitu. Nah kemudian, ada nih salah satu temen temennya Leo dan juga dia muridnya Leo lah itu kalau dibilang ya. Aku ajak nginep di rumah, biar aku ada temennya gitu loh. Mungkin kalau aku sendiri mungkin akan tambah depresi kali ya, karena aku nggak paham apa yang terjadi sama dia, apa yang dia alamin gitu. Terus dia tuh berubahnya nggak 180 derajat lagi, tapi 360 derajat, sahabat Disko ya. Bener-bener yang udah di ujung tanduk rumah tangga kita tuh ya. Nah, nggak tahu nih pas temennya datang, dia tinggal sama kita, tiap kali Leo berbuat sesuatu gitu ya, temanku nih yang jadi saksi negur ke dia, "Kak kenapa kayak gitu Kak? Kasihan mami lo." Aku dipanggilnya mami dulu sama dia. "Kasihan mami lo." Terus dia baru sadar gitu. Nah yang dia akuin sendiri nih kalau misalkan dia tidur paling oke jam 9 nih udah tidur ya. Tapi jam 9.30 tuh dia udah bangun sampai ke jam 7.30 pagi. Gitu. Begitu terus berulang sampai pada kayaknya kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan kita di rumah itu, ada sampai ledakan ya di atas loteng ya. Ada ledakan di atas loteng. Jadi tuh pada waktu itu hujan, aku tidur tuh terus langsung duak gitu kan. Nah yang aku dengar itu bantal, yang dia dengar Ledakan. Kayak ledakan. apa ya? Kayak pernah tahu nggak petasan yang sebesar ini? Tinggi, Buar gitu. tinggi yang biasa dulu di Jawa ada ya acara petasan yang segini tuh gede. Mercon ya, kayak mercon kan sih? Nah, tapi yang gede, versi gede. Nah, itu Wow. buar gitu suara. Ya anjing apa ini gitu. Iya dia sampai yang dia lompat ke aku gitu ya. Aku kan lagi tidur kaget kan, pas aku lihat cuman bantal doang yang jatuh. Udah. Nah itu pada waktu itu kita belum paham tuh yang namanya Kanjeng Kliwon, tilem atau apa-apa segala macam ya. Nah itu besok paginya aku mau berangkat kantor, security yang di depan kompleks dia langsung ngudak aku kan dan ketuk kaca mobil aku. Bu semalam ibu nggak kenapa-napa? Enggak kenapa-napa, ada apa ya Pak? Bilang gitu. Ya kita lihat bola api yang ada jatuh langsung di titik atapnya ibu. Gitu. Aku langsung yang bola api ya udahlah. Aku lihat jam, udah mau jam kantor udah. Aku nggak pikirin itu apa gitu, langsung ke kantor. Nggak terlintas sama sekali seharian itu. Pas pulang aku cerita nih sama dia. Ada gini loh, tadi loh gini. Ya aku ceritain tadi ke si dari bapak security-nya itu. Nah terus dia langsung yang, oh iya ya nggak lama kemudian tiba-tiba bau bangke dong. Bau bangke di rumah kita nggak tahu itu Ya, kita datangnya mikirnya dari memang mana gitu. bangke kan. Pikirnya bangke sampai kita nyari-nyari gitu, sampai nyari-nyari. Akhirnya udah nih dia punya inisiatif, dia jadi orang yang menyendiri, nggak punya teman, jauhin teman-temannya semua. Akhirnya dia berteman sama anjing dong. Kita adopsi anjing waktu itu ya. Kita adopsi anjing namanya Jojo. Kalau kita kenang Jojo itu Jojo
anjing pertama kita sih. Anjing pertama kita kalau buat aku ya, kalau buat kami berdua nih. Kalau dulu sih Leo sering banget miara anjing. Nah, setelah dia ledakan yang tadi yang dia ceritain itu, anjing itu besokannya busung dong. Perutnya besar. Padahal malamnya saya masih main-main sama dia. Masih ya dibelai-belai, diajak-ajak bercanda, gigit-gigit gitu. Bayangin besok paginya udah toeng. Iya, tiba-tiba gitu, perutnya bau lagi. Busung terus apa ya, sehat banget itu si Jojo itu sehat banget sebenarnya. Jadi pas kita pagi, biasanya kan dia suka berisik tuh pagi. Kok ini nggak ada bunyi ya gitu. Ya kan secara logika kan kalau malamnya sehat, ya sakit dulu dong gitu kan. Ya sakit. apalagi kan kamu lebih paham simptomnya anjing kalau sakit atau enggak kan. Ya, manusia juga gitu dong. Kalau umpamanya malamnya seperti ini sehat, kok bisa tiba-tiba pagi udah segini perutnya, kan nggak logis ya kan, nggak masuk akal. Benar. Kalaupun penyakit juga pasti ada tanda-tandanya. Nah benar. Nah itu salah satu yang kejadian yang aneh. Nah ada lagi kejadian yang aneh lagi. Waktu itu malam hujan atau gerimis gitulah ya. Wah itu sih parah. Ada kayak apa itu ya, saya ngerasain dan ngelihat kayak lidahnya segini panjang nih. Ya aku juga ngelihat waktu itu. Lidahnya segini panjang. Wih, lendir di mana-mana. Aduh. Ya itu ekstrim yang kedua sih. Jadi waktu itu aku tuh lagi sholat, hujan gede, ya kan? Kamu lagi duduk kita berdua lagi di kamar karena hujan gede, kamar. Pas aku selesai sholat, aku nengok dari tangga itu cuma kepala doang ya, nggak ada badan. Kayaknya itu dia kepala tuh bisa belok. Ini kan kayak gini nih, posisinya dia lagi seperti ini nih, nonton TV. Nah ini pintu kamar kita nih. Nah itu kayak cuma kepala doang, giginya segini, terus lidahnya segini nih, terus langsung yang gitu ngejilat kayak gitu. Aku langsung yang aku speechless, nggak bisa ngomong. Itu hal pertama yang bikin bener-bener deh nggak bisa ngomong kita kayak gimana itu ya. Kita juga nggak tahu sih sampai kita di detik ini bisa menceritakan itu semua. Pokoknya itu benar-benar di luar nalar, dan ini benar-benar ya sahabat Iska, ini terjadi sama kita. Terus kemudian setelah itu udah kan kita sempat coba renungin diri ya dalam waktu itu. Coba bengong, diam, nggak tahu mau ngapain, itu apa ya gitu. Nah, tapi maaf dulu, sahabat-sahabat Disko di rumah, kita ini senyum-senyum, ketawa-ketawa karena saya ini baru sembuh di bulan 12 kemarin. Iya. Nah, itu baru sembuh ya, saya merasakan kayak kembali normal. Jadi kayak kami ini ketawa-ketawa bukan karena ada unsur menghina atau ngeledek atau mengejek, enggak. Atau ngejek ataupun pura-pura. Ini enggak, demi Tuhan kita ini memang pure kejadian murni. Ya. Kita ketawa, kita senang karena memang ya bahagia dong, hidup normal gitu loh. Ya bahagia lah, seperti yang aku bilang tadi di awal kan ya. Masih di luar nalar sih sebenarnya kejadian sama kayak itu, kayak kita sekarang di 2022 ya kan. Nah, makanya kita buat acara ini supaya ada pembelajaran bagi teman-teman untuk hati-hati. Ya, nih jadi buat sahabat Disko di rumah yang mungkin sekarang lagi kena musibah juga sama kayak kita. Nanti aku ceritain cara-caranya. Nanti Leo akan kasih panjang tahu. Nih. Iya, karena ini masih panjang nih sahabat Disko. Itu yang tangan yang. Oh ya. Nah, ini lanjutan ini sobat. Ini lanjutan nih. Nah, tadi kan itu terjadinya jam 8 malam ya, yang pas dia dijilat dijilat telinganya itu. Ini terjadi di pas jam 1 pagi, masih hujan. Ceritanya aku baru selesai beres-beres nih kan. Di depan pintu. Kan itu kilat gede banget, tapi jedar. Tahu dong kalau kilat lagi gede itu kan semua gelap, tapi itu cuma kilatnya doang. Aku ngelihat foto. Iya, aku ngelihat. Aduh, aku mau prakteknya juga ngeri banget deh. Jadi pokoknya rambutnya semua begini nih di depan gerbang kita. Bayangin gerbang kita itu sekitaran ada kali 100 meter ya kayak. 100 meter dari gerbang rumah kita ke rumah kita, ada nggak sih tuh? Ada dari sini sampai ke itu dah. Ya, dari sini sampai ke situ. Bayangin ya, dari sana tuh yang pilar itu gazebo itu sampai ke kita ini. Itu semuanya ketutup. Aduh ya ampun, aku merinding kaki-kaki. Rambut semua, terus dia tangannya begini awalnya nih, tangannya begini. Aku langsung takut kan, langsung masuk ke dalam kamar. Pada saat itu dia udah tidur nih,
Aku belum tidur. Karena hujan. Iya, karena hujan dia tidur. Aku masih yang, iya itu apa ya, itu apa ya gitu. Terus pas aku masuk ke dalam kamar, aku mau tutup pintu, dia udah sampai di tangga rumah kita. Kita rumah itu 2 lantai waktu itu. Aku yang mana temanku yang teman kita yang waktu itu nginep di rumah nggak pulang lagi kan ya. Dia biasanya tidurnya di situ kan, di depan kamar kita. Terus hari udah, aku coba-coba baca-baca, udah banget. Terus lebih epicnya lagi nih ya. Jendela kita itu, nih ngomong aku sambil merinding nih. Itu kalian kalau bisa ngebayangin sekarang kalian ngebayangin, tutup mata, bayangin apa yang aku ngomong. Jadi warnanya itu kayak warna ayam putih. Ceker ayam putih. Bentuknya tuh kayak ceker ayam. Dan itu urat-uratnya hijau banget. Terus tangannya ini begini nih. Tangannya begini. Itu aku nggak lihat siku, nggak lihat apa. Cuman ini aja nih, panjang dari gerbang rumah kita sampai masuk ke jendela kamar. Cuman ini aja. Terus tangannya begini. Sampai di perutnya dia, ini aku apa merinding ya Allah. Sampai di perutnya dia begini. Udah aku mau teriak nggak bisa. Mau bangunin goyangin badan dia itu kita kayak rep-rep, tapi kan kalau rep-rep itu kita tutup mata ya. Ini rep-rep tuh kita melek gitu. Sampai yang sesek gak bisa ngomong, gak bisa gerakin badan dia, terus tiba-tiba ada angin gede. Wuff gitu. Angin gede, aku ngeliat sosok, bukan sosok sih ya, itu leluhur ya. Bisa gak sih dibilang sosok kalau leluhur itu? Itu kan ya namanya arwah leluhur ya arwah. Ya itu oke lah, katakan itu leluhur kita datang lah ya. Aku pada saat itu aku belum tahu tuh leluhur. Tinggi banget. Terus begitu dia pakai bajunya kayak ulos gitu, tinggi. Aku sampai nggak bisa ngelihat mukanya karena saking tingginya. Aku nenggak begini. Yang aku dengar cuman itu bahasa Batak pertama yang aku ucapin. Dia cuma bilang mulak madao. Correct me if I'm wrong, salah ya pokoknya. Itulah dalam kalau leluhurnya bilang mulak madau. Kalau teman-teman orang Batak yang ada sahabat disko yang ada di rumah orang Batak, artinya pasti tahu. Ya pasti tahu ya. Pergilah jauh gitu. Pergilah kau gitu. Ceritanya diusir lah nih sahabat disko. Si tangan tadi itu diusir sama leluhur kita. Nah, tahu nggak pas mau kalian tahu kan yang capitan boneka yang di time zone itu kan? Jadi sebut merek gitu. Begitu terus dia langsung gini. Menciut hilang. Aku langsung baru bisa bangunin dia. Dia bangun, kamu kenapa? Aku bayang, Dal, mulak madau artinya apa? Mulak madau apa? Apa ya? Kenapa? Aku ceritain ke dia. Terus dia langsung diam gitu aja. Gak lama lagi hujannya ricik-ricik nih. Udah deh, Parno dari situ. Udah takut banget aku tidur di atas jam 12. Pokoknya ngantuk. Jam 10, jam 11 tuh aku masuk kamar gitu. Banyak sih kejadian. Kalau kayak saya itu duduk pecahin kaca motor kamu. Kayak duduk di rumah gitu kan. Duduk sendiri gitu lagi main game. Dulu kan doyan ya main game gitu. Itu kadang kayak kuntilanak lewat gitu. Terus kalau aku dulu pulang kerja diikutin. Bayangin sahabat disko di rumah, kita naik motor nih, gitu. Di sini dia ibaratnya rata kira-kira 5 meter ke atas lah. Bilangnya tante. 5 meter ke atas. Terbang dia pindah ke pohon gitu. Gitu sambil naik motor kita tuh. Anjing apa ini gitu kan. Cuma kan pada saat itu saya apa ya? Belum ngeh, kita tuh belum ngeh kita diapain gitu. Mungkin gini kita pikirnya mungkin lingkungan itu angker kali ya, area situ angker atau gimana. Nah kita karena mungkin kita mikirnya dulu kan kita ya hidup di Bali berdampingan sama mereka. Ya. Jadi ya wajar lah ada yang begitu. Tapi kalau yang sampai mengganggu kan udah beda cerita. Beda gitu. Cerita ya. Tapi kita memang belum paham kalau Leo tuh kena santet gitu. Banyak sih kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau saya tuh ngelihat istri saya itu 2 dimensi dia. Jadi satu wajah dia tapi ditutupi sama wajah nenek-nenek. Jadi dia berubah kadang nanti kalau saya nanti
kena pengaruh sama black magic tersebut. Nah, berubah dah dia jadi kayak nenek-nenek. Supaya saya itu nggak suka, benci, jijik gitu, atau apalah. Pokoknya buat jadi ribut lah. Nanti kadang berubah lagi gitu, pindah lagi ke belakang dia wajahnya kayak apa ya? Hologram gitu, kayak orang apa ya? Kalau teman-teman swap gitu. Kayak sahabat disco di rumah kalau ini ngelihat kamera DSLR tuh kayak ngezoom gitu, gitu kayak autofocus gitu loh. Pindah-pindah dia gitu. Jadi ya itu bawaannya emosi, tapi kalau udah selesai emosi, kalau udah balik ke diri kita sendiri, ya kasihan digituin gitu. Kok digituin gitu kan. Terus bini lo mungkin itu kayak sama kayak di film-film ada angel, ada devil gitu, ada berdampingan gitu. Macem lah. Terus kehidupan saya itu bayangin selama 5 tahun ya. 5 tahun itu gimana teman sahabat disco di rumah ngerasain kalau nggak tidur seharian. Nah, begitulah perasaan selama 5 tahun. Iya, tapi bentuk muka dan matanya dia tuh kayak nggak tidur 7 hari, 5 hari, tau nggak? Iya, maksudnya coba kamu begadang seharian, rasanya itu, begitulah rasanya tiap hari selama 5 tahun. Iya, dan juga ini sahabat disco di rumah, aku mau kasih tahu ya kalau Leo tuh berat badannya dulu suamiku tuh 80 kilo. Ya. Sekarang semenjak kejadian itu sampai tahun kemarin ya, sampai tahun kemarin 55. Desember itu 55. Jadi suamiku tuh kurang apa namanya? Hilang berat badan 25 kilo. Bayangin tuh kan. Dan sekarang udah naik 5 kilo sih jadi 60. Dan 60. Dan 60. Jadi balik lagi badannya. Dan padahal makan sama apa namanya? Lifestyle-nya tuh nggak ada yang berganti sama sekali, kecuali dia tidurnya ngomong lebih banyak berkurang. Tapi waktu dia jadi DJ dulu juga kan dia tidurnya paling sebentar juga gitu. Mungkin kalau waktu itu kan beda ya? Beda, karena aku kan badanku yang tidur. Tapi kan pikiranku enggak. Akunya kan keluar dari badan. Ya benar. Ya ibaratnya sama aja kayak kita tidur tapi dibilang tidur ayam, bukan, beda sama tidur ayam. Jadi kalau kita tuh tidur, ya keadaannya sama seperti sekarang. Ya jasadnya itu dia tidur, tapi rohnya tuh enggak gitu. Nah, gitulah istilahnya. Nah, kalau misalkan sahabat disco di Roma nanya, ada pernah ikhtiar nggak atau menanya ke orang-orang nggak untuk sembuhnya gimana? Nah, aku kasih tahu dulu nih, kita terdeteksinya kamu karena itu. Rukiah. Terdeteksinya suamiku di santet orang itu waktu kita pulang ke Jakarta ya. Ya, pokoknya intinya kita pulang ke Jakarta, mama dia merasa aneh melihat saya karena mama dia itu juga bisa melihat gitu. Jadi singkatnya cerita gitulah, aneh melihat saya. Yang dilihat bukan kamu, perempuan. Nah, gitu. Yang dilihat perempuan. Ya kita singkat aja ya biar jangan terlalu panjang gitu. Dilihat bukan Leo yang pernah dia lihat, malah dilihat perempuan. Oh, mereka berinisiatif secara diam-diam tanpa memberitahu saya dong. Yeah. Langsung didudukkan di apa? Di tengah rumah itu. Nah, kita di ruang tamu ceritanya nih. Langsung dah di Rukiah. Kita semua baca doa gitu. Jadi bagi mereka itu ada yang lihat pedang di sini. Iya, dikeluarinnya. Terus di sini, berapa lapis poci biar nafasku busuk, jadi orang nggak suka ngomong sama terus saya. Om Ijo. Di sini Om Ijo. Banyak lah. Di belakang macam-macam lah. Macam-macam, sampai adik sama mamaku kesurupan. Gara-gara itu. Jadi intinya mereka ini, saya bukan menertawakan mereka. Seperti yang saya bilang tadi, saya senang karena saya sembuh. Ya. Nah, jadi pengalaman dan itu sembuhnya pun baru-baru ini. Iya. Jadi gitu loh. Wah, pengalamannya sih waktu itu ada istilahnya Ustadz lah ya yang bantu ya. Tapi sahabat disco di rumah, kita itu nggak pernah pergi ke dukun. Enggak, kita nggak pernah pergi ke dukun. Nah, jadi kita tuh selalu ya ingat Tuhan lah intinya. Ya, balikkan lagi ke Tuhan, percayakan lagi ke Tuhan. Karena dulu dia
power mind-nya tuh kuat banget. Jadi dia punya alam bawah sadar sendiri. Nah, Yang itu bilang yang menarik nih. Kenapa aku yang seorang logikanya ya, kuat, ya, meditasi betul. kuat, Hmm. terus tidak percaya dengan hal-hal itu Pokoknya dia sebenarnya. realistis lah kalau Realis. dibandingin sama aku ya. Kalau aku kan lebih ke cultural, apalagi aku punya indera keenam gitu Nah, kan. itu Jadi sebenarnya sebelum pun saya ketemu sama dia atau nikah sama dia, saya itu sebenarnya sudah kena, cuma tidak nggak diaminkan, tidak parah. nggak parah. Karena apa? Waktu itu kan ya seperti yang kamu bilang tadi, kalau saya itu berpikir logis, Ya kalau realistis. badanku kayak gini, ya Mungkin mungkin karena masuk angin kecapean atau ya. apa, aku ketemu ngelihat yang aneh-aneh, itu mungkin pohon pisang gini-gini gitu kan. Nah, Halusinasi, hawa capek gitu. nikah dong saya sama dia, jadi dia punya istilahnya kayak ritual lah sama leluhurnya gitu. Nah, mulai dong logika saya goyang karena udah nikah kan. Oh Jangan-jangan iya, bener ya jangan-jangan gitu. bener nih yang Wah dibilang boleh lah. opung-opung saya yang di kampung atau kakek-kakek nenek Mm, saya harus ingat sama ingat orang leluhur. orang tua, ingat leluhur, harus ngasih sesajen. Kalau orang-orang ya kayak mereka kan arahnya ke arah Jogja, gak perlu disebut di mana itu gitu lah kan. Kejawen. Nah, jadi harus ada sesaji atau apa gitu kan. Hmm. Nah, di situ udah mulai goyang logika saya. Nah, di saat goyang logika itu, disitulah makin parah. Disitulah makin parah. Jadi santet yang tadinya cuma 0,5% masuk ke badan saya atau 25% itu jadi full. 100%. Jadi 100%. Karena gini, sahabat disko di rumah, apa yang kalian percayai, itulah yang akan terjadi. Ini sedikit mendisklaimer ya teman-teman disko. Jadi setiap orang mempunyai kepercayaan masing-masing. Baik itu secara budaya, kultural, ataupun secara agama. Yang kita sharing di sini, kita selalu membalikan kepada Yang Kuasa dan juga kepada ya setiap orang pasti punya leluhur lah. Leluhur kan istilahnya nenek moyang ya gitu loh. Dan bagaimana orang mempercayai nenek moyangnya, menghormati mereka, ya itulah yang kita jalanin ya pada waktu itu gitu. Jadi Leo punya leluhur di budaya Bataknya, jadi dia harus meminta kepada opungnya. Aku punya leluhur yang dari garis selatan, dan aku juga harus mempercayai budayanya seperti itu gitu. Karena pokoknya pada waktu itu aku ya sebagai istri ya pada umumnya istri-istri yang normal di luar sana pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan suaminya itu bisa sembuh kembali dan bisa normal kembali. Dan apabila bisa kembali seperti orang semula yang dia nikahi atau yang dia kenal, itu kan akan lebih syukur alhamdulillah istilahnya kan ya. Kalau ya siapa sih yang rela suaminya tuh celaka atau suaminya tuh sampai mati bahkan ya kan. Pasti ini adalah panggilan-panggilan hati nurani dan untuk semua para istri di rumah ya, sahabat disko di rumah pasti bisa ngerasain gimana rasanya kalau seandainya suami kamu itu lagi dalam cedera apa ya dibilangnya ya, cedera mental, bisa dibilang begitu nggak sih? Mental. Iya, maksudnya Kan bukan psikologis kita yang dihantam. iya psikologisnya kita yang dihantam kan ya. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu apapun itu, walaupun harus namanya larungan ke laut atau harus segala macam deh dari leluhur, dari sampai sholat sampai segala macam kita coba itu kan ya. Ya, sebenarnya banyak sih semua kejadian-kejadian. Cuma kalau kita ceritain mungkin nggak habis 1 jam 2 jam di Iya, ini sini. kita ngerekap Kita hal yang penting aja. yang gede-gede kejadian Garis besarnya besarnya aja. aja. Nah, jadi mempersingkat waktu, saya punya ya inti dari pembicaraan kita ini, kita hanya berbagi apa yang kita alami. Ya. Juga Jadikan pembelajaran buat diri kita sendiri. Pesan-pesan saya untuk teman-teman di rumah ya, yang pernah atau lagi sedang dalam keadaan merasa mengalami hal yang sama. Biologis atau psikologisnya terserang dengan keadaan seperti yang kami ceritain tadi.
kalian harus percaya sama Tuhan pertama. Ya. Nah, yang kedua, jangan dipercayain. Jangan terlalu diimani. Karena seperti yang saya bilang tadi, apa yang kalian percayai itulah yang akan terjadi. Kalau bayangin saja kalau di luar negeri, mereka itu nggak percaya kayak gitu-gitu. Makanya memang ada di luar negeri ada, tapi nggak separah di Indonesia ini, ya kan? Ya. Nah, jadi karena mereka itu nggak benar-benar percaya tentang itu. Nah, itu aja jadi apa ya? Jadi Patokan, pembelajaran buat pegangan, kita semua. pembelajaran sebagai bahan pengingat. Mm-mm. Sebagai bahan pengingat sahabat Disko di rumah juga. Kita nggak pernah tahu apa yang kita perbuat itu menyakiti hati orang atau enggak, ya kan? Kita nggak pernah tahu ucapan itu membuat orang tersinggung atau enggak. Kita nggak pernah tahu kesuksesan kita membuat hati orang menjadi iri dengki tanpa kita sadarin gitu. Padahal kan sebenarnya semua apa yang kita lakuin itu berdasarkan cuman 2 hal ya, kesempatan dan keberuntungan gitu. Mungkin pada waktu itu suami saya mempunyai kesempatan lebih luas karena dia orangnya ulet dan kerja keras. Ditambah lagi keberuntungannya mensupport dari kesempatannya itu. Jadi ya istilahnya ada timingnya lah pada waktu itu ya kamu ya Del ya. Nah kemudian yang kalau dari mantannya ya kesempatan dan keberuntungannya pun juga ya kesempatan dia mengenal aku dan aku beruntung bisa ketemu dengan dia dan akhirnya kita siap untuk melangkah ke pernikahan. Padahal kita nggak pacaran, nggak, kita kenal baru 2 mingguan lah. Ya anggaplah sebulan sama pendekatan sama keluarga. Ya, gitu. ya Langsung terus nikah. kita langsung nikah gitu. Jadi dari habis nikah nggak sampai seminggu udah kena santet. Jadi nggak ada istilahnya honeymoon, nggak ada istilahnya nikmatnya rumah tangga. Jadi baru nikmatnya itu ya baru-baru bulan 12 kemarin sampai sekarang. Januari 2023 baru sebulan. 2002, Sahabat Disko. 2022 ya? udah mau lompat 2023 aja. Ya begitulah teman-teman sahabat Disko di rumah. Jadi intinya jangan pernah menyerah bagi mereka kalian yang di rumah yang sedang terkena ya gangguan-gangguan yang gaib. Yang kedua, jangan dipercayain karena semakin kalian percayain semakin parah. Yang ketiga, percaya sama Tuhan aja deh. Balik lagi ke diri sendiri ya. Percaya sama keyakinan kalian, agama kalian, apa ya serahkan aja ke atas. Karena gini, itu santet itu ada masa berlaku expirednya. Ya. Karena dia santet ini sistemnya tiap bulan harus duit kenceng juga ke dukun. Nah, dia harus ke dukun tiap bulan. Ya, sampai kapan dia kuat untuk membayar itu? Ya mungkin kayak saya, mungkin dia 5 tahun kuat dananya kali ya. Gitu. Jadi kalau dia bosan ya wes selesai gitu. Enggak. Ya, atau dia memang nggak ada duit, capek. Jadi bersabar, banyak berdoa sama Tuhan, bakalan selesai kok. Ada waktunya. Ada waktunya ada selesai. masanya gitu. Nah, itu aja yang kita mau bagikan ke sahabat Disko di rumah. Jangan lupa ya, kalau misalkan nih, satu pembelajaran buat aku sendiri ya. Aku nggak pernah bercerita kepada semua orang, aku bercerita kepada keluargaku sendiri. Karena kepada keluarga juga kita berpulang dan keluarga juga yang mensupport kita ya. Mungkin juga yang sirik iri sama kita lagi sedang nonton. Lagi nonton nih sekarang. Terima kasih atas cobaannya ya. Pesan saya bagi mereka, bertobatlah. Terima kasih atas pembelajarannya selama 5 tahun ke belakang. Kamu membuat kita semakin sabar, kamu membuat kita semakin kuat, dan kamu memberikan pelajaran yang amat sangat berharga buat kita. Yang dimana kita akan sharing kepada semua teman-teman yang ada di sini. Dan buat kamu introspeksi diri, terus berbuat baiklah. Dan lagi kami mengucapkan terima kasih sama kamu karena kamu membuat kita menjadi lebih strong, makin dekat, dan kita sekarang lagi honeymoon loh. Oh ya, kita kan mau iklan dulu sedikit ya. Ya, betul. Gimana? Kita lagi di mana nih? Nah ini teman-teman sahabat Disko di rumah, sekarang kita lagi ada di House at Volcano, itu tempatnya di Kintamani.
Kalau kalian kesini dari Denpasar menggunakan kendara mobil itu sekitar 1 jam 48 menit kalau nggak macet ya. 1 jam 45 menit sampai 2 jam gitulah. Ya, 1 jam ya sekitar segitulah. Dan kalau mau naik motor juga Ya, lebih cepat lah. Lebih cepat lah 1 jam. Dan jalannya itu gini, kalau kalian mau kesini jangan pakai mobil yang terlalu besar karena itu tergantung supirnya, itu nggak perlu. enggak, karena buat aku tuh ngeri banget gitu. Soalnya jalannya setapak banget gitu. Terus udah gitu makanan supply kalau kalian mau ke sini. Karena ini kan pedesaan ya, pedesaan. Nah kalau misalkan kalian bisa lihat nih ya di Instagramnya House at Volcano, kalian bisa lihat pemandangan di belakang kita ini. Gunung. Wih, keren banget, itu Gunung Batur disertai tanaman-tanaman hijau dari sayur mayur. Dingin di sini loh, dingin banget nih. Kita sampai pakai sweater ya. Terus nah kalau buat kalian mau datang ke sini baik itu per grup, dan aku sarankan ini bisa untuk couple, family, atau kalian ada mau outing buat perusahaan-perusahaan atau buat kalian mau reunian, di sini tempatnya pas banget. Dan ownernya pun sangat baik dan ramah, dan masyarakat di sini juga di sini juga ramah banget dan very helpful ya. Nah buat teman-teman di sini kalau misalkan merencanakan untuk barbecue atau api unggun, bisa bilang langsung sama Beli Gede ya, ownernya dari House at Volcano. Nanti aku akan kasih info lebih lanjutnya di laman deskripsi. Oke, sekian dulu video dari kita berdua. Tunggu dulu nih. Kenapa? Buat teman-teman Disko, buat sahabat Disko di rumah juga yang mempunyai pengalaman sama atau mungkin bahkan lebih buruk ya, bisa di-sharing di komen. Di laman komen, atau bisa email ke kita. Nanti kita akan ceritain kalau misalkan sahabat Disko di rumah nggak siap untuk menceritakannya gitu. Jadi kita bisa menceritakan ulang gitu. Dan juga kalau buat kalian teman sahabat Disko di rumah nih yang mempunyai pengalaman buruk dan juga pernah dari sanak saudara atau bahkan diri sendiri yang terkena santet, ceritain deh pengalamannya kalian, aku juga pengen tahu gitu. Oke, kita tutup dulu sampai di sini dulu. Terima kasih sahabat Disko di rumah sudah mendengarkan cerita pendek kita. Sebenarnya sih panjang, cuma kita mau persingkat ya. Nah, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe karena ada giveaway-nya ya. Buat kalian yang 10 komen terbaik, aku akan pilih 2 untuk menginap 1 malam di House at Volcano. Pokoknya kalian harus experience ini. Nanti kalau siapapun pemenangnya, aku akan inbox kalian di email kalian. Jadi sertain komen bagus dan juga email kalian ke shirley.sihombing@gmail.com.